Selebgram sekaligus YouTuber Jero Pauline ikut merespon dengan menghitung jumlah korupsi dan lama hukuman yang diterima oleh Harvey Muiz. Vonis hukuman terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz mengundang reaksi di masyarakat. Bagaimana tidak, Majelis Hakim hanya memvonis Harvey dengan hukuman 6,5 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Padahal, kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut diduga mencapai 300 triliun rupiah. Seorang selebgram yang juga YouTuber, Jero Pauline, ikut merespon dengan membuat sebuah video hitung-hitungan berupa nilai uang dengan lamanya hukuman. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Jero mencoba menghitung uang sebanyak 1 triliun rupiah. Jika dipenjara selama 6 tahun, maka bisa mendapat 20 juta rupiah per jamnya. Jadi kalau misalnya dapat 1 triliun selama 6 tahun tapi harus dipenjara, per jamnya kali penjara dapat 20 juta rupiah, guys. Menurut kalian worth it atau enggak? Video ini diduga sebagai sindiran atas vonis yang baru saja diterima suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz. Ke informasi lain, pemirsa, jaksa mengajukan banding atas vonis suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Jaksa menganggap putusan itu terlalu ringan. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan pihaknya mengajukan banding atas putusan terdakwa Harvey Muiz yang divonis 6,5 tahun penjara. Jaksa juga mengajukan banding atas putusan terdakwa Suwito Gunawan, Robert Indiarto, Reza Andriansyah, dan Suparta. Kelimanya merupakan terdakwa kasus korupsi tata niaga pertambangan timah. Alasan jaksa mengajukan banding karena vonis yang dijatuhkan kepada 5 terdakwa itu terlalu ringan. Jaksa menilai ada ketimpangan hukum dalam vonis tersebut. Bahwa ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua, bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Sementara itu, pernyataan Presiden menyebut koruptor bisa saja dimaafkan selama bisa mengembalikan hasil korupsinya ke negara disoroti masyarakat. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai wacana tersebut bertentangan dengan aturan yang ada. Dan itu jelas di dalam pasal 35 dan penjelasannya itu hanya untuk tindak pidana ekonomi tertentu. Korupsi tidak masuk di situ. Oleh sebab itu, menyongsong tahun baru nih, mari ke depannya jangan suka cari-cari pasal untuk pembenaran, itu bahaya. Nanti setiap ucapan Presiden ditarikan dalil untuk membenarkan, itu tidak bagus. Namun, Habibur Rahman menyebut Mahfud MD orang yang gagal dan tidak perlu didengar. Mengingat Mahfud sendirilah yang pernah mengakui kegagalannya dalam penegakan hukum selama menjadi Menko Polhukam. Juga dia menilai dia gagal ya 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud MD gitu kan? Nah, jadi ya teman-teman ya, itu aja. Saya malas, capek kita berdebat ya. Habibur Rahman melanjutkan tidak mungkin Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang.